kayak kita akan memutuskan untuk bikin akuarium air laut lagi ya guys ya, dengan ukuran yang aku udah punya tempat axolot aku dulu 350 literan lah guys ya. Dan sedangkan di sini tuh ada jerigen, yang satu jerigennya itu air laut ini 30 liter, berarti ya kurang lebih kita butuh sekitar 13 jerigenan guys. Ada belut, ada scorpion fish juga ini ya. Oh ini menurut saya, oh iya, tapi memang bagus, tapi memang murah ya. Cuma 45.000 guys. Semoga nggak bocor ya guys. Kalau misalnya bocor ya salam sih, soalnya air laut guys. Oke guys, di video kali ini kayak kita akan memutuskan untuk bikin akuarium air laut lagi ya guys ya, dengan ukuran yang aku udah punya tempat axolot aku dulu. Karena si axolotnya itu kan aku memang jualan ya guys ya, dan sekarang kan udah nggak ada. Jadi aku tuh rencananya memang ingin menggantinya menjadi air laut guys. Nah pas aku hitung-hitung lagi, sebenarnya tuh kebutuhan airnya sekitar 350 literan lah guys ya. Dan sedangkan di sini tuh ada jerigen, yang satu jerigennya itu air laut ini 30 liter, berarti ya kurang lebih kita butuh sekitar 13 jerigenan guys ya. Dan alhamdulillahnya tadi aku udah konsultasiin, ternyata bisa diantar ya guys ya, menggunakan motor itu tuh foto lihat itu motor ada juga kan jerigen-jerigennya di atas ya. Nah itu ke rumah orang tua aku tuh bisa ya guys, cuma lagi ditanya ongkirnya dulu. Ini sambil nanya ongkirnya ke si AA, mendingan kita lihat-lihat aja dulu ikan-ikan air laut ya guys ya, siapa tahu ada yang menarik dan nanti kedepannya kita pikirkan untuk kita pelihara juga gitu guys di tempat akuarium air laut kita. Nah guys, kita lihat dari sini ada beberapa ikan-ikan ya guys ya. Ini kayaknya lebih ke trigger fish kalau kita lihat. Nah ini ada harga-harganya juga di sini ya, sama ada juga kayak semacam cara peliharanya guys tuh ya. Guys, ternyata ini ditulis ya, kayak ini kerapu loncat namanya nih. Dia nggak tahu hijau reef temperamen, aku nggak ngerti maksudnya, pokoknya ini dia isi ya, atau mungkin temperamennya dia ini galak kali guys ya, warnanya merah galak kayaknya guys. Kalau hijau kayaknya dia aman buat koral ya, kalau kuning berarti dia hati-hati buat koral, merah mungkin dia bener-bener galak kali guys. Memang setauku trigger fish ini kan memang tipe-tipe yang galak ya. Di sini juga ada beberapa ya guys, harga-harganya juga ada. Nah ini nih berarti ikan-ikannya ini guys, ini crossboy. Nah yang ini tuh berarti namanya apa nih guys ya? Sini kayak semacam trigger fish gitu guys. Cuman yang paling mahal di sini ternyata ada tuh trigger fish Arab guys, trigger Arab tuh gitu tuh. Dinamainnya trigger Arab cuy. Memang bagus ya, dari warnanya dia kayak ada piramid kayak gitu ya guys ya. Di belakang situ. Harga 300.000 nih. Ada pufferfish itu nyonya puff cuy. Pufferfishnya porcupine gitu guys ya. Ini kalau misalnya dia megar, dia tuh bisa tajam-tajam guys ya. Wow, tapi nggak ada harganya di sini. Berapa? Bisa? Bisa. Oh, ternyata bisa ya. Ada ongkir ya berarti? Ada paling berapa tuh? Saya alamatnya dulu. Oh, minta alamatnya dulu. Oh, mungkin berarti nanti aku transfer ini dulu kali ya? Maksudnya si pokoknya dulu kali ya? Ongkirnya nanti belakangan aku transfer gitu ya? Atau gimana tuh? Barengan aja. Barengan aja? Oh ya udahlah, bebas lah kalau soal itu. Kalau nggak nanti, aku dikasih tahu ya alamatnya ya? Oke. Aku sambil lihat-lihat dulu ya. Oke guys, ternyata sudah bisa ya. Nih kita coba lihat-lihat lagi ya di sini ya. Kalau ini ada sejenis ikan Nemo gitu guys. Ini balongan ya guys ya. Ikan balongan itu. Sini harganya murah-murah banget guys. Kalau ikan laut tuh memang terkenal harganya murah-murah sekali ya guys ya. 10.000, 12.500 ya, 30.000 guys, 8.500 paling murah ini guys ya. Ini sangat murah sekali guys ya. 8.500 saja. Tapi sebenarnya tuh yang mahal tuh di awal-awal bikinnya sih. Bikin akuarium air lautnya, kayak air lautnya kan kita nggak cuman kayak air tawar yang bisa langsung kita isi dari keran ya guys. Ini kita harus siapin air lautnya. Kalau misalnya kita nggak ada air lautnya, kita juga bisa pakai air laut yang buatan gitu guys. Nah itu sebenarnya yang mahalnya ya, setupnya. Tapi kalau misalnya ikan-ikannya mah tuh 80.000, 130.000, murah-murah banget guys. Koralnya mungkin kalau misalnya mau pakai koral itu agak mahal. Dan koral itu kalau misalnya mau dipakein, perawatannya juga dia agak ekstra. Makanya aku tuh kayaknya andai kata ada kayak semacam koral paling anemon doang yang gampang ini guys ya, gampang dirawat ya. Bukan yang tipe-tipe koral yang gimana aku niatnya sih enggak. Ini ikan apa tuh guys? Kayak ikan cupang tuh di bawah tuh guys ya. Namanya di sini pun nggak ada guys ya. Ini kayak ikan cupang itu. Tapi ikan cupang di bawah guys. Di dalam situ juga ada tuh ikan tuh, di dalam pipa-pipa, aku nggak tahu itu ikan apa, tapi ada juga ikan-ikan di sana ya guys ya. Yang menarik tuh di sebelah sini nih. Ini ikan-ikannya ikan belut-belutan guys ya. Ada belut, ada scorpion fish juga ini ya. Ini jadi salah satu primadona juga ya guys ya. Tuh ada scorpion fish yang nempel juga tuh di batu-batuan. Cuman dia aslinya sih suka nempel di batu-batuan guys. Ini belut apa aku jujur nggak ngerti nih. Ini belut yang mana nih guys? Kita coba lihat di sini. Kayaknya ini adalah belut pandan guys ya. Dia gampang nih guys dipeliharanya ya. Ini kayaknya reef yang warna hijau, berarti dia kemungkinan bagus nih guys ya. Di karang, sama karang dia kayaknya aman lah di terumbu karang guys. Ini bener-bener kayak sangat amat mengintimidasi ya. Nah, kalau ini sering kita temuin nih guys. Kadang-kadang juga orang-orang ngeliat ini tuh kayak salah kaprah ya. Tapi bukan ini deh yang sering aku temuin. Ini mah aku jarang temuin guys. Nggak pernah lihat malah kalau kayak gini di tempat di laut ya, jarang lihat guys. Memang kayak ular laut sih ya bentukannya ya. Jadi mungkin orang-orang tuh ngeliat ini tuh udah was-was, dikira tuh ular laut yang sangat berbisa itu guys. Yang paling sering tuh itu tuh yang di dalam tuh snowflake. Walaupun dia bagus ya warnanya, tapi itu sering banget kita temuin ya.
Di Sayang Heulang, di Garut juga aku nemu banyak guys yang kayak gitu. Di mata tengkorak itu juga ada, itu jenis apa itu ya guys ya. Pokoknya moray eel juga. Tiba-tiba gerak ya. Oh, itu tersengat guys. Tadi ada tersengat sama si lionfish ya guys ya. Nah kalau misalnya yang panjang ini nih, yang kepalanya mangap ini ribbon eel, setahu aku namanya ini ribbon eel ya. Sejenis belut-belut predator juga sebenarnya guys ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ikan laut kayak gini dikasih makan ikan cere juga bisa sih, maksudnya kayak yang predator ya, kita kasih makan ikan cere ya guys ya. Ikan cere yang bisa kita di solokan itu asal dibersihin tuh bisa guys. Ini keluar bentukannya ternyata bantet ya. Aku kira panjang dia guys, ternyata si belut ini bantet sekali guys. Dia kayak ada sedikit respon ya. Bantet ternyata dia. Oke, kita coba lihat ke bagian sini ya guys ya. Ini ada beberapa ikan-ikan lagi. Ini ikan, ini ikan yang populer, ada ikan letter six atau dori. Oh, ini yang paling mahal nih di sini guys. 975.000 si Angle Napoleon tuh di belakang sana. Memang bagus banget sih. Memang warnanya ya amat tidak masuk akal guys. Mungkin kalau misalnya ini air tawar ya, harganya udah bisa mahal banget ya mungkin ya guys ya. Kalau air tawar, karena kan air tawar tuh dibandingkan air laut, kalau menurutku harganya lumayan agak beda jauh guys ya. Air laut ini kayak rata-rata orang nangkap dari alam sih guys kalau aku rasa ya. Kayak nelayannya tuh ada sendiri gitu guys, nelayan air laut tuh ada biasanya. Jadi kayak nelayan yang khusus cari ikan hias gitu guys, bukan cari ikan buat di kilo di konsumsi enggak, tapi kan ikan hias kayak gitu setahu aku ada. Jadi siapa tahu ada kenalan yang nanti kita kapan-kapan kalau misalnya ada kenalan kita ikut hunting bersama nelayannya guys ya. Kayak bakal seru banget ya. Nah, di sini kalau ikan dori itu nggak ada harganya di sini guys, tapi di sini tuh ada ya, harganya 175.000 kalau nggak salah. Ntar kita lihat ya guys, soalnya ada harga di sana. Sini juga ada ikan-ikan lagi. Lumayan banyak ya, bermacam-macam ya ikan-ikannya ya. Nah, di sini juga masih ada nih, ada mandarin nih guys. Ikan mandarin aku inget banget ini namanya ikan mandarin. Warnanya bagus banget ya. Dulu juga aku pernah pelihara soalnya waktu aku pelihara air laut. Ini kayak macam ikan cupang itu juga ada tuh di bawah tuh guys. Ikan cupang ya guys ya, tapi di bawah ya. Menarik banget ya. Dia benar-benar kayak ikan bawah. Dia makanin pasir tuh guys. Jadi bukan makanin pasir, pasirnya tuh disedot sama dia terus dibuang gitu. Terus dia bikin suatu cekokan gitu guys ya dari si pasirnya. Sangat amat seru ya guys ya untuk melihat itu. Tuh. Dia kayak bikin lubang gitu guys. Ini ikan-ikan yang bikin lubang ya guys ya. Tuh. Ngegali ya. Aduh. Dia udah capek-capek ngegali pakai mulut ya, padahal digitu-gituin tadi dia lebih cepet guys ngegalinya. Di atas ini juga ada ikan lagi nih guys ya. Ini ikan, aduh guys, ini ikan apa ini guys ya? Ini murah-murah, 8.500 ini guys ya ikan harganya. Murah-murah sekali, kayak ikan nila guys. Nah, di belakang situ ada box fish tuh guys ya, box fish kuning. Ini ikan yang memang butuh, nggak bisa terlalu deras guys airnya ya. Flow airnya, jadi dia harus agak santai flow airnya baru dia bisa. Di sebelah sini juga masih ada, ini botana-botana ya kita lihat. Sama ada beberapa ikan-ikan lainnya juga guys. Oh, bagus ya. Aku udah beberapa kali sih ke tempat ini ya guys ya. Itu ada letter six juga tuh ya. Di sini 75.000 guys. Si ikan dori 75.000. Di sini juga masih ada ikan-ikan lagi ya. Bagus-bagus ya guys ya. Harganya tuh masih murah-murah sekali tuh. Nggak ada yang di atas 100.000 guys. Ini Morris Idol nih. Ada ikan Morris Idol ya guys ya. Morris Idol ada nggak ada tapi di sini guys. Soalnya ini mas tahu aku layaran kuning nih. Morris Idolnya mungkin sudah terjual ya guys ya. Layaran kuning sama Morris Idol lebih murahan Morris Idol ternyata guys. Kalau aku memang Morris Idol agak susah tuh dipiaranya guys ya tuh. Expert dia guys, susahnya piaranya ya. Gila, ini susah banget tadi dipeliharanya guys. Sedangkan layaran kuning dia kan mirip ya bentukannya. Ini easy guys ya dipeliharanya ya. Kalau aku mah nanti bakal cari ya mentok-mentok aku yang moderat lah guys. Aku juga dulu pernah pelihara ini kepe nih. Ternyata ini sulit ya, difficult ya guys, agak susah nih guys ya buat dipeliharanya. Jadi sejauh ini yang paling mengerikan cuma yang Morris Idol nih, expert nih, susah nih. Emang susah itu Kang ya Morris Idol ya? Piaranya susah deh Morris Idol ya? Susah banget ya? Oh, ada di sini. Oh, ini Morris Idol. Oh iya, tapi memang bagus, tapi memang murah ya. Cuma 45.000 guys, dibandingkan layaran kuning, padahal bentukannya bagus sama Morris Idol ya. Cuman karena sulit itu mungkin ya. Ya sulit, jarang juga. Jarang. Kenapa susahnya tuh gimana? Susah makan ya atau gimana? Susah makan, ngerawat, susah. Susah ya? Waduh guys, sudahlah. Kita hindari ya seperti itu ya. Kalau aku sih takut ya, ntar ke depannya kayak kita hindari saja. Oh, yang Akang ready itu di sini berarti air laut asli atau air buatan? Air laut asli dari Sayang Heulang. Oh, dia Sayang Heulang. Oh, dari tempat kita waktu itu Sayang Heulang ya guys ya. Ya sebenarnya memang air laut dari sananya mah ya tinggal ambil, tapi bawa ke sini ya itu loh. Butuh tenaga, butuh waktu ya. Aku juga gak mau guys sejujurnya ya, bawa air laut dari sana. Itu berarti kalau misalnya yang natural gitu cyclingnya lebih cepat atau enggak Kang? Cepet. Bisa berapa lama tuh? Paling Kalau 10 hari ya? Oh, bisa 10 hari guys ya. Oke, karena memang dia istilahnya kan air dari sana mungkin udah lebih matang gitu ya. Karena bakal ada kopepoda gitu ya kalau misalnya udah matang atau gimana ya, sih? bakteri yang kayak Bakteri gitunya ya.
Oke lah guys, kayak gitu di bawah sini mah tadi udah kasih lihat sama teman-teman. Ini di atas sini juga masih ada beberapa. Dulu mah di sini tuh setahu aku tuh ikan hiu guys ya. Sekarang mah jadi meja guys. Nggak mau di sini lagi ini teh. Ntar kapan-kapan. Bentar lagi. Wah, ntar kita lihat kira-kira bakal jadi apa ya guys. Ntar kita main lagi ke sini. Oke, jadi kita mau coba buat ini dulu ya guys ya, ngurusin air lautnya dulu. Nanti kita bakal videoin lagi di rumahku kalau misalnya si air lautnya udah datang guys. Oke guys, sekarang aku udah di rumah orang tua aku dan kita sedang menunggu si air ya guys yang nanti bakal datang. Tapi kebetulan datangnya tuh ntar sore ketika aku lagi praktek, jadi aku nggak bisa hadir di sini. Mungkin nanti bakal di videoin sama Kemal dan nanti juga bakal dibantu sama si Mas ya guys ya untuk menyimpan air di sini guys. Jadi ini adalah akuarium yang memang kita akan jadikan air laut ya guys ya. Dan di sini tuh ada satu, ada dua guys di sini ya. Ini juga akuarium di bawahnya. Sebenarnya filter tuh bisa taruh di sini sama di sini, dan di sini tuh kayak ada tempat yang agak kosong gitu ya kan ya guys ya. Ini bisa jadi buat ikan-ikan air laut juga, tapi ikan-ikan yang lain gitu guys. Maksudku yang istilahnya misalnya dia kayak temperamennya kurang oke atau gimana. Pokoknya ikan-ikan yang istilahnya tuh kita karantina atau kita pisahin ya guys. Yang bisa ditaruh di bawah sini. Nah, ini kita bakal ditaruh pasir. Pasirnya udah kita siapin. Ada di sini nih pasirnya nih. Nih ya, ini soalnya agak sedikit berantakan ya guys ya. Dan ini juga ada karang jahe yang memang udah lebih matang ya buat kita taruh guys ya. Seperti itu. Jadi memang nanti kan di sini kan seperti biasa ya pakai filter mekanis, pakai filter biologis juga di bawahnya. Nah, bisa jadi di yang kedua ini nih kita full karang jahe guys. Itu sebenarnya tuh agak pecah gitu loh guys ya. Cuman sama kita udah diinin sih, udah kita lem sih. Kalau teman-teman lihat tuh ya pecah ya. Itu dulu sih udah lama guys. Pecahan ini, tapi ini udah dilem sama aku tuh. Semoga nggak bocor ya guys. Kalau misalnya bocor ya salam sih. Soalnya air laut guys. Tapi insya Allah nggak bocor lah. Di sana juga nggak bocor ya. Paling kemarin ya di tempat aku di rumah juga nggak bocor. Jadi ntar full karang jahe nih di sini nih. Kemungkinan full karang jahe. Nah, di sini baru filter mekanis, filter biologisnya. Sama kita bakal dimaksimalin ya guys ya di sini. Dan bisa jadi nanti di ujung sini juga nih kita tambahin lagi nih filter biologis nih guys ya. Bisa jadi di ujung sini kita tambahin filter biologis supaya lebih mantap gitu guys filter biologisnya. Dan ini baru nih nanti si airnya ya bakal kita alirkan ya guys ya dari sini ke atas guys. Kurang lebih seperti itulah. Ini kita mau setting dulu ya guys. Mungkin nanti kita bakal coba buat videoin lagi kali ya. Kalau misalnya settingnya udah berjalan dan si pasirnya tuh udah kita coba buat masukin ke sini guys. Oke guys, jadi ini tuh udah kita setting ya guys ya untuk filternya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tadi tuh aku minta buat kasih filter mekanisnya guys ya. Ini adalah Dacron ya. Dan ini juga sebelumnya dikasih kaos kaki guys di sini ya. Supaya si filter mekanisnya tuh kena kaos kaki dulu di sini, baru ke bawah. Kan ada Dacron, ada jaring nelayan juga. Di sini juga ada filter biologis ya guys ya. Neo Media ada 2. Ini dipenuhi sama pump belakang. Dan di sini udah ditaruh karang jahe ya. Ini udah semuanya dimasukin ya berarti Mal ya. Karang jahe di sini. Tapi belum masukin karang jahe yang sudah matangnya itu belum dimasukin guys. Nah, ini ada pasir pantai yang kemarin tuh kita beli ya guys ya. Ini udah dicuci juga tadi. Nah, sekarang waktu kita untuk memasukkan pasir pantainya ke dalam sini guys. Nanti sebenarnya tuh aku pengen pakein batu karang ya. Cuman batu karangnya belakangan aja ya. Guys, berat sekali. Wah, ini bisa patah nih ya. Sebentar ya. Air dulu ya. Ini tuh sebenarnya air tawar sih guys. Sebentar deh. Ini berat banget. Aku takutnya malah patah ya. Jadi kita kayaknya harus bagi beberapa dulu. Oke, ini karena berat banget guys. Jadi kita alihkan dulu ya ke ember ini. Aku taruh di atas itu pecah, patah, gagal maning semua yang kita inginkan guys ya. Kita coba buat masukin ya. Ini ada air tawarnya nggak apa-apa sih. Soalnya sedikit kok air tawarnya guys ya. Dibandingkan air lautnya nanti. Sip, sangat oke ya. Bener sih sekarung juga kayaknya cukup ya. Kita kan nggak begitu tebal-tebal banget, asal ada substratnya aja guys ya. Dan pasir pantai sejujurnya tuh kita udah beli beberapa kali ya. Cuman kan kalau misalnya kita riset akuarium kan biasanya pasir-pasirnya tuh sama kita dibuang guys. Karena kan pasir kayak gini berat dan menuhin gudang ya. Pas dibuang nanti kita butuh lagi beli lagi, buang lagi beli lagi. Nggak apa-apa ya. Yang penting mah kita memaksimalkan apa yang mau kita buat lah. Sip. Oke guys ya. Masukin lagi. Ini tinggal kita ratain ya. Ini pasti kelihatannya bakal butek banget sih. Oke, sebelum air masuk ya, kita set dulu pakai pasir seperti ini. Supaya nanti pas air masuk udah enak guys. Air masuk tuh udah tinggal kita cycling aja ya. Selama katanya sih karena kita pakai air laut asli, bukan air laut buatan. Jadi cyclingnya bisa lebih cepat guys. 15 hari juga udah aman ya. Sebentar kita pertimbangin juga lah. Yang penting mah
kita cycling aja dulu ya untuk project air laut ini. Dan biasanya juga di tengah-tengah nanti kita bakal coba buat kayak semacam apa ya, ngetes lah ya, ngetes sama ikan Nemo paling guys. Nanti kita hunting ikan Nemo buat ngetes ya. Itu mah sudah seperti biasa ya. Kalau nggak ikan zebra yang kayak gitu-gitulah, buat sekedar ngetes guys. Aku juga kayaknya nanti ke depannya tuh bakal ada akuarium yang kosong yang sama aku tuh pengen di set sengaja sebagai tempat untuk ikan cere-cere guys. Jadi ikan cere ini tuh bisa jadi ntar pakan buat ikan-ikan predator kita yang kecil-kecil. Kalau nggak ntar kita juga bakal coba buat kasih pakan ikan-ikan yang ada di akuarium sini ya, ikan-ikan predator yang ada di akuarium air laut ya. Karena ikan cere itu walaupun dia air tawar guys ya, tapi dia lumayan kuat dan masih bisa survive untuk beberapa lama lah ya. Kayak gitu guys. Aku lihat soalnya orang banyak yang kasih pakan yang pakai ikan cere. Nah, ini kan udah lumayan ya. Segini kan ringan. Kalau ringan ya, kita tinggal sembarang aja guys tuh ya. Kita bisa lihat ya. Pasir-pasirnya kita coba buat turun-turunin guys. Akhirnya jadi juga ya. Maksudnya keinginanku ya. Dari kemarin soalnya aku belum ada waktu sih guys. Jadi juga aku sebenarnya tuh bentar lagi mau praktek ya. Jadi kemungkinan seperti yang aku bilang tadi untuk air lautnya mungkin nanti sama Sima sama Kemal aja ya di video ini ya, waktu lagi dimasukin air lautnya. Mungkin nanti kita update lagi kalau misalnya memang sudah air lautnya sudah jalan dan sudah di cycling guys ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita ratain aja. Nah, ini udah keseluruhan sih sudah terselimuti oleh pasir dan ternyata air lautnya juga diambil dari pantai Sayang Heulang ya, pantai yang ada di Garut yang memang kita lumayan sering ke sana. Tapi biasanya kalau ngambil atau air laut itu dia nggak ngambil yang bagian sampingnya guys, tapi ngambil bagian tengahnya. Paling nggak kontaminasi sama kotoran itu sudah minim ya guys. Baru nanti dimasukin ke dalam jerigen-jerigen dan biasanya disuplai ke penghobi-penghobi kayak kita ini. Kayak gitu sih guys. Oke, pasirnya udah. Paling nanti kita bisa tambahin lagi biofilter di sini. Kalau nggak nanti kita pakai protein skimmer ya guys ya di sini ya. Bisa juga ke depannya. Pokoknya ini filternya sangat proper lah dibandingkan sebelumnya. Jadi aku yakin pasti dia bisa lebih jernih guys. Karena sebelumnya kan kita pakai top filter ya. Dan sebenarnya top filter ini kurang cocok lah kalau misalnya untuk air laut. Karena sejauh aku pakai top filter tuh kadang-kadang si air laut itu melebar kemana-mana, nanti malah jadi ke samping-samping, jadi pada berkarat guys. Nah jadi kalau misalnya pakai sound filter kayak gini kan, palingan ntar air lautnya dia kesini ya. Si air lautnya kan flownya kesini nih. Jadi nanti insya Allah guys untuk si akuariumnya itu tidak akan luber kemana-mana dan akan lebih lama juga jernihnya guys, kurang lebih seperti itu. Oke, ini udah kita masukin. Jadi nanti paling tinggal tunggu ini ya, tunggu air lautnya masuk ya malah. Jadi ntar air lautnya masuk tuh, ntar dia masuk di atas sini pun ntar kan di sini kan dia ada lubang ya. Jadi nanti tinggal dimasukin ke atas, otomatis yang bagian bawah juga bakal keisi gitu loh. Kayak gitu sih guys. Ntar buat ngetes salinitas dan lain-lainnya mah sama aku aja, karena alatnya juga aku ada. Nah sekarang aku paling cuman mau cari mesin aja guys yang paling cocok untuk ditaruh di sini. Dan nanti mesinnya bakal ditaruh di sana supaya nanti bisa di cycling dan sambil dinyalain mesinnya. Dan nanti kita bakal update lagi ketika si airnya lagi diisi. Terus aku bakal kesini lagi ketika airnya udah mungkin udah jernih ya guys ya. Dan nanti juga mungkin kita juga bakal tambahin beberapa ornamen-ornamen guys, seperti batu-batuan guys ya ada di sana. Dan ya paling-paling seperti itulah guys. Yaudah sekarang kita tunggu aja dulu airnya, nanti kita bakal videoin lagi pas masukin airnya guys. Jadi ini adalah proses pengambilan air dari lantai bawah ke lantai atas. Ini juga dibantu sama Mas buat naik dari lantai bawah. Sebelum diisi airnya, Mas juga buka mesin buat disimpan di ujung sana. Dan nanti kita isi airnya mulai dari akuarium yang bawah, terus nanti naik ke akuarium yang ini. Nah, ini Mas udah mulai masukin nih. Mesinnya udah dipasang sama Mas di dalam situ. Tinggal kita isiin air, terus habis itu kita nyalain mesinnya dari sini ke atas sini. Buat air lautnya udah sampai ke rumah Iqbal. Kebetulan Iqbalnya lagi ada praktek, jadi diganti sama Kemal, dibantu sama Mas, sama A-nya juga. Oke, dimulai A. Ini proses perpindahan airnya. Pakai selang dari bawah, nanti mesinnya nyala tuh langsung ke atas ke sini. Lagi dibantu juga sama Mas. Set lampu. Kebetulan dirigen yang ini udah dimasukin setengahnya ke sini. Terus masih ada sisa setengah nih, A. Ya. Ya, setengah. Tinggal dimasukin aja. Katanya tuh bisa langsung dimasukin ke sini, asal harus ada tatakan di bawahnya biar nggak airnya nggak butek. Nih, A-nya yang bantuin masukin.
Oke, sip. Sama ini juga dirigen yang ini udah dipindahin ke bawah, terus udah ada setengahnya. Kita bisa pindahin buat akuarium yang di atas. Sebenarnya proses ini tuh hanya untuk mempercepat karena kita ngisi yang bawah sebenarnya pasti balik lagi ke atas. Ini cuma mempercepat ngisi airnya aja sih. Ini diapain, Nak? Dimasukin lah, kayaknya disedot lagi. Oh, disedot lagi. Lanjut ke 3. Kenapa nih diganti sama yang plastik? Ya kelihatan, biar enak ininya, masukinnya. Biar ada dalam. Oh, kalau tadi yang kaca itu tuh tenggelam ya? Tolong keberatan lagi enak, biar kelihatan nggak kena pasirnya. Buat akuarium yang bawah udah hampir penuh, jadi sama Mas mau dicolokin. Bisa dilihat nih dari atas airnya keluar apa enggak. Nah, ini airnya udah naik ke atas. Ini mau dilanjut lagi nih sama AA-nya. Tuh. Ini airnya udah setengah keisi dan sama Mas juga mau ditambah lagi. Ini air akuariumnya udah keisi penuh. Mas juga nambahin biar cepet langsung ke bawah sini. Tuh, airnya udah mulai keisi. Nanti sekalian kita masukin karang jahe yang udah matang ke dalam sini. Ini untuk akuariumnya udah keisi penuh banget. Yang bawahnya juga udah keisi. Ini untuk karang jahenya, akuarium yang bawah. Sama Mas juga mau isi karang jahe yang matangnya. Sok Mas, masukin. Sip, sejauh ini udah aman. Tinggal nungguin beberapa hari buat akuariumnya lebih jernih. Ini untuk bagian sirkulasi, akuarium bawah, karang jahe, biofoam, udah keisi penuh. Ini bagian atasnya. Oke guys, ini sebenarnya udah kebesokan harinya dan kemarin tuh memang sudah dimasukkan air lautnya guys ya, sama Kemal, sama Mas Ali juga, terus sama teman-teman juga ya dari Taman Laut Akuarium. Kemarin bantuin juga ya Mal ya, bantuin masukin dan ternyata masih ada sisa 1 jerigen ya Mal katanya ya. Itu bagus banget guys ya buat kita nanti water change kalau misalnya kita harus ganti air. Tapi aku tuh dikabarin kalau misalnya pagi ini tuh ada akuarium aku yang bocor, walaupun bocornya tuh nggak gede. Mungkin ntar kita bakal perbaiki dan juga nanti kita bakal coba buat videoin ya guys ya di part 2-nya ya. Karena ini perjalanan kita untuk membuat akuarium air laut belum selesai guys. Yaudah deh, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Nanti di part 2-nya ketika si airnya udah jernih, terus ntar juga kita bakal hunting kayak batu-batuannya guys ya, bisa karang-karangan, bisa lava rock, dan pokoknya apapun itulah kita lanjutkan untuk pembuatan akuarium air laut ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.